Salam jemaat Tuhan, para hamba Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur kita ada di hari ke-17 40 hari berdoa Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah bersaksi oleh setiap pribadi orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya mengerti, supaya kami boleh melakukan firman-Mu, dan firman-Mu boleh meneguhkan iman kami dan meneguhkan panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rasul Paulus memiliki prinsip yang sangat tegas dan tajam terhadap dirinya sendiri dalam urusan pemberitaan Injil, yaitu bahwa pemberitaan Injil itu merupakan suatu keharusan baginya. Pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan kehendak Tuhan yang ditanggungkan kepada dirinya sendiri secara pribadi. Bahkan Rasul Paulus menggunakan sebuah kalimat pernyataan yang cukup mengerikan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini menunjukkan kepada penekanan bahwa keharusan atau kewajiban untuk memberitakan Injil itu adalah oleh tiap-tiap pribadi orang percaya dan kepada setiap orang dari semua suku, kaum, dan bangsa, dan bahasa. Jadi, bersaksi oleh setiap pribadi orang percaya adalah tugas penyelenggaraan kehendak Tuhan yang ditanggungkan kepada masing-masing pribadi anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, setiap pribadi orang percaya wajib melakukannya, bukan untuk suatu upah atau suatu kemegahan pribadi. Rahasia ledakan pertumbuhan atau pelipat gandaan jemaat mula-mula, yaitu adanya doa yang konsisten dan bersungguh-sungguh oleh para rasul, pemimpin, dan semua orang percaya mula-mula di Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 13-14, adanya urapan atau pengurapan Roh Kudus ke atas setiap orang percaya. Kisah Rasul 2 ayat 1-41, adanya persekutuan, kasih, dan ikatan sebagai satu keluarga rohani pada setiap anggota jemaat tanpa dibatasi status sosial. Kisah Rasul 2:42-47. Serta adanya kesaksian atau pemberitaan Injil yang dilakukan oleh setiap orang percaya dalam segala situasi kehidupan mereka. Bahkan ketika jemaat mula-mula itu tercerai-berai karena penganiayaan dan penindasan, dan para rasul menjadi martir. Untuk wujudkan maka gereja sebagai wadah dan ikatan bersekutu bagi anak-anak Tuhan melakukan fungsi melengkapi orang-orang kudus, setiap pribadi anggota jemaat, Efesus 4 11-12, dan mengutus bagi pemberitaan Injil. Pokok kedua kita hari ini, 1, berdoa agar menjelang 100 tahun usia pelayanan GKI di Indonesia terjadi revival atau kebangkitan kembali GKI melalui gerakan bersaksi dilakukan oleh tiap-tiap pribadi anggota jemaat. Yang kedua, berdoa agar program-program di jemaat lokal diarahkan lebih fokus pada upaya pembinaan warga jemaat untuk bersaksi kepada orang-orang dalam lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berdoa agar para BPJ GKI di setiap aras diberikan hikmat dan keterampilan mengelola potensi organisasi untuk lebih menitik beratkan dukungan, adopsi, dan pengutusan bagi penjangkauan jiwa-jiwa baru, bukan malah energi organisasi terkuras mengurus konflik dan masalah-masalah dalam jemaat anggota gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini.
bagaimana setiap kami pribadi orang percaya ada tanggung jawab penting, yaitu bersaksi. Kami berdoa biarlah menjelang 100 tahun gereja kami terjadi revival kebangunan rohani, di mana setiap jemaat melakukan tanggung jawab dalam bersaksi. Kami berdoa kiranya program-program gereja lokal diarahkan fokus pada pembinaan warga jemaat untuk bersaksi di lingkungan masing-masing. Kami juga berdoa kiranya badan pengurus Gereja Kemah Indonesia dari aras pusat, wilayah, daerah, dan lokal diberikan hikmat untuk mengelola potensi organisasi dan lebih menitik beratkan dukungan adopsi pengutusan bagi panjanggon jiwa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong Gereja Kemah Indonesia menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Shalom.